yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini perayaan puasa bagus, mudik bagus, Idul Fitrinya bagus, halal bil halal walaupun datang jam 13, wamen datang jam 17 bagus. Kita ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesungguhnya halal bil halal ini kalau kita baca itu kan sepertinya bahasa Arab ya. Tapi kata ahli bahasa Arab itu di bahasa Arab nggak ada maknanya. Halal bil halal ini adalah tradisi budaya setelah puasa Ramadan, tapi negara tetangga nggak punya acara halal bil halal. Yang mau kita bilang halal bil halal ini adalah acara khas Indonesia. Dan alhamdulillah acara yang baik ini masih terus dipertahankan sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini, dan insya Allah kebaikannya akan terus menjadi milik umat Islam Indonesia setiap kali mengakhiri puasa Ramadan. Amin. Bapak Ibu sekalian, di bulan Syawal ini tentu saja saat pembuktian apakah kita benar-benar Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri? Karena memang kita lahir dalam keadaan fitrah. Ya, semua ma min waladin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Fa innama fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Saya menerjemahkannya nggak pakai label, tapi pakai karakter. Yuhawwidanihi, orang tuanya, gurunya, pemimpinnya merubah dia menjadi orang yang anggar jago, merasa paling hebat sendiri. Kan karakter Yahudi. Kemudian orang tuanya, gurunya, pemimpinnya merubah dia menjadi orang yang mempertuhankan harta benda, pangkat dan harta. Pokoknya dia mempertuhankan berhala. Itu majusi. Dan juga ada yang berubah menjadi mengamalkan agama ini hanya dalam bentuk seremonial saja. Nah, kita mungkin pernah mengalami itu, tapi kemudian Allah beri kita sebuah rahmat yang besar, namanya Ramadan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang kata Allah kita harus menyempurnakan pelaksanaannya selama sebulan, dan kemudian kita berhasil membesarkan Allah dengan cara melaksanakan aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita, maka berarti kita beridul fitri. Ditanya orang, kenapa ini adalah hadiah besar dari Allah? Karena kita yang mungkin sudah berubah tadi menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani itu diberi kesempatan yang sangat indah di bulan Ramadan untuk kembali fitrah dan diberi kemudahan. Kenapa mudah? Bapak Ibu sekalian, inna syaitana min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan pada tubuh manusia itu terdapat pada setiap butir darahnya, bukan tetes ya. Satu tetes itu udah puluhan ribu. Jadi syaitannya, kata Rasulullah, ada pada setiap butir darah kita. Saya pernah tanya kepada ahlinya, Profesor Dr. Hajjah Galina Siregar.
Berapa butir darah manusia, Ibu Profesor? Saya bilang. Untuk pastinya agak susah ngomong. Tapi anggap sajalah 1 liter itu kurang lebih 1 miliar butir, kata Profesor. Berapa darah manusia dewasa? Darah manusia dewasa itu kurang lebih 4 liter. Jadi berapa butir, Pak? 1 liter, 1 miliar butir, 4 liter, 4 miliar. Setannya tiap 1 butir. Kalau itu setannya berapa? 4 miliar. 1 orang itu, Pak, 4 miliar. Makanya mau baca Quran berat. Bangun malam sesak dolar kecil, tengok jam, hati ngomong, cocoknya tahajud, tidur. Mau sedekah, aku masih kurang. Semuanya berat karena dihalangi oleh berapa miliar? Itu yang normal, Pak. Yang normal. Kalau yang gemuk beda hitungannya. Misalnya saya, Pak Kakang, ini staf sus saya, Ibu Astri, tenaga ahli saya, Pak Julisa. Ini lebih, Pak, 4 miliar, Pak. Makanya Bu, kalau ada teman pengajian Ibu yang gendut, bentar-bentar keringetan, diajak bergerak berat. Jangan marah, haram maklum. Karena setannya lebih, Pak. Tapi kalau ada yang gemuk bisa aktif, ini hebat. Berarti dia mengalahkan setan di atas rata-rata. Yang parah itu kurus, kecil, males. Kalau Pak Ajam ini kan lincah dia, karena kan tergolong kurus. Mungkin darahnya kurang dari 4 liter, Pak Ajam. Ya. Tapi kalau Pak Usep, ya mirip-mirip saya lah. Fadayyiqu majariyahu bil ju'i wal 'atash. Kata Rasulullah, setan itu tidak berdaya ketika kita dengan sengaja menahan lapar dan dahaga. Makanya bulan puasa baca Quran gampang. Bisa khatam Quran 1500 kali tadi saya dengar di situ. Coba tes di luar bulan Ramadan. Berani Pak kan? Karena setannya udah aktif lagi. Mau sedekah berat. Makanya banyak panitia pembangunan masjid itu membagi-bagi proposal bulan Ramadan karena sumbangannya besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah kemudahan, itulah hadiah yang diberikan Allah kepada kita agar kita mudah kembali menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, fitrah kita. Apa itu? Wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita sudah selesai proses penciptaan fisik di rahim ibu kita, Allah tiupkan ruh ke dalam ciptaan yang sudah sempurna di perut ibu itu. Maka bayinya mulai bergerak. Berapa bulan ibu umur kandungan? Berapa? Ya, saya tanya istri saya, 4 bulan itu kandung. Dan saya percaya kepada istri saya. Kenapa? Dia 7 kali hamil. Tapi bukan salah saya, Bu. Kami suka sama suka. Sebelum dilanjutkan, Allah tanya dulu, mau nggak kau nanti hidup di dunia mematuhi aturanku? Kita bersumpah mau. Itulah fitrah kita.
Jadi apa fitrah manusia? Kesiapan manusia untuk hidup mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan fitrah. Dan proses itu dimudahkan Allah selama sebulan. Dan insya Allah yang hadir ini semuanya sudah dalam keadaan fitrah. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah karena itu yang paling sederhana tapi terkadang berat, mari kita saling memaafkan. Yang paling pertama memaafkan itu adalah antara suami dengan istri. Biasanya istri mudah minta maaf, betul Bu? Kalau bapak mudah minta maaf sama ibu? Apa? Wah, ada yang bilang mudah, ada yang bilang enggak. Coba serentak, mudah apa enggak? Biar enggak ikutin saya, mudah apa enggak? Susah. Saya pun maklum, karena saya juga seperti itu. Tapi karena saya sudah sering ceramah, mudah akhirnya. Saling memaafkan. Anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, besan, ipar, jiran tetangga, pengajian, kawan sekantor, dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling penting adalah ke depan itu kita sudah punya sebuah rencana yang baku bahwa selama 11 bulan ke depan insya Allah kita akan berjuang mentaati Allah dengan harapan sempat ikutin latihan lagi di Ramadan yang akan datang. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan modal ini saya ingin menyampaikan bahwa kita di Kementerian Agama memiliki peran yang besar untuk kesuksesan bangsa ini. Karena hari ini Presiden kita telah memulai program yang membuat lawan-lawan kita menjadi ketar-ketir. Kita lihat saja bahwa belum lagi sampai 200 hari beliau sudah mulai menggasak para koruptor. Maka sesama koruptor itu saya dengar sendiri. Sesama koruptor ngomong, ini Prabowo ini gila, ini semua kena gelap kita ini. Maksudnya bilang gelap itu para koruptor, gelap kita ini. Banyak kali yang ngintip kalau kita korupsi. Bagaimana kalau kita stop gerakannya dengan membuat isu Indonesia gelap? Padahal yang gelap dia. Tapi nggak tahu dari mana ujung pangkalnya, kemudian muncul pendukung Indonesia gelap, kabur aja dulu dan lain sebagainya. Ini bentuk perlawanan dari program baik yang dilakukan oleh Presiden kita. Bayangkan belum 200 hari dia sudah menaikkan gaji guru-guru 2 juta rupiah. Di Kementerian Agama masih ada 629.000 guru lagi yang belum dapat gaji itu karena belum sertifikasi. Nah, kemarin kita membuat crash program penyelesaian yang direncanakan 12 tahun supaya semuanya sertifikasi. Karena per tahun jatahnya cuma 45.000, kita crash program menjadi hanya 2 tahun. Dari tahun 2025 ini 300.000 guru akan ikut PBG, berarti 2026 sudah dapat gaji sertifikasi. 2026 sisanya akan ikut PBG, berarti 2027
100% guru madrasah, guru PAI itu sudah PPG dan mendapat gaji yang setara dengan gaji guru sertifikasi. Ini sudah mulai berjalan dan ini program dari Presiden kita. Kemudian Presiden kita juga menaikkan upah buruh 6,5%, menghapuskan semua hutang UMKM yang tersendat. Hari ini beliau merencanakan akan membangun 60.000 sampai 70.000 koperasi di seluruh desa, di seluruh Indonesia. Untuk apa? Agar harga jual panen dari petani kita, apakah itu hortikultura atau juga itu adalah hasil perikanan, hasil buah-buahan, itu mendapatkan harga yang bisa menghidupi para petani, tidak lagi dikuasai oleh harga para tengkulak-tengkulak itu. Dan beliau akan membangun gudang untuk tanaman hortikultura dan cold storage untuk perikanan dan buah-buahan. Pokoknya beliau ingin petani kita semuanya bisa hidup dari hasil pertaniannya, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa naik haji karena ongkos haji akan terus diturunkan, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu untuk mereka yang tinggal di kolong jembatan atau mereka yang tidak punya tempat tinggal sehingga anaknya nggak jelas masa depannya, tahun ini mulai dibangun 200 unit sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini murid-muridnya boarding school, tapi gratis uang sekolah, gratis makan, gratis pakaian, gratis buku, dan kalau dia akan pulang ke tempat orang tuanya akan diberikan bantuan ongkos sehingga dia benar-benar hanya belajar untuk mempersiapkan masa depannya. Bukan hanya itu, ya, kalau dulu hasil pertambangan dari Indonesia itu dijual di luar negeri, kekayaannya dari kita yang menikmati semuanya orang luar negeri. Tapi sekarang mereka harus investasi dulu di Bank Indonesia, dan kalau mereka mau jual hasilnya itu harus dijual di Republik Indonesia, dan hasil keuntungannya harus disimpan di bank-bank yang ada di Indonesia. Untuk apa? Agar kekayaan Indonesia itu dinikmati oleh rakyat Indonesia. Banyak sekali program yang beliau jadikan terobosan untuk kesejahteraan Indonesia, termasuk soal efisiensi. Efisiensi ini diprovokasi sebagai program yang menyengsarakan kita di kementerian. Jawabnya enggak, karena gajinya nggak dipotong. Yang dipotong itu hal-hal yang selama ini menjadi kebutuhan sekunder, bahkan tertier, bukan kebutuhan primer. Dana bos tetap, pokoknya hal-hal yang prinsip untuk program kementerian itu tidak boleh dipotong. Termasuk urusan untuk jemaah haji kita itu tidak boleh dipotong. Semuanya hasil efisiensi itu kembali digunakan menjadi modal usaha bagi UMKM yang ada di Republik Indonesia tanpa harus lagi berhutang ke luar negeri. Jadi hari ini Pak Prabowo membayar hutang luar negeri dan tidak akan menambah hutang lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian program yang paling mengkhawatirkan negara tetangga adalah swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan industrialisasi. Kenapa mengkhawatirkan negara tetangga?
Karena selama ini pangan kita impor dari mereka, maka mereka menjual bahan pangan ke kita. Untungnya untuk APBN mereka. Selama ini kita beli energi dari mereka, mereka ekspor itu ke kita. Untungnya untuk APBN mereka. Demikian juga dengan bahan tambang, kita jual murah, dia proses, setelah jadi mahal, dia jual lagi sama kita. Untungnya sama mereka. Demikian juga industrialisasi, kita jual barang mentah, dia jadikan barang jadi, dia jual lagi sama kita. Kita jual murah, setelah jadi kita harus beli mahal. Nah, dengan program Prabowo, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, industrialisasi, mereka akan kehilangan keuntungan dari ekspor yang selama ini mereka lakukan ke Indonesia. Pertanyaan saya, mereka gelisah atau tidak? Gelisah. Mereka berdiam diri atau bergerak? Bergerak. Mereka mengancam keselamatan presiden kita, juga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena kalau kita tetap kompak, mereka tidak bisa mengganggu kita. Kalau persatuan kita kuat, mereka nggak bisa lagi memecah belah kita. Nah, siapa yang paling berperan menjaga persatuan dan kekompakan ini? Saya mau kasih jawaban. Memecah belah dengan isu teritorial bisa, tapi agak lebih mudah diatasi. Memecah belah dengan isu ekonomi bisa, tapi cepat diatasi. Yang paling bahaya adalah memecah belah dengan isu-isu keagamaan. Karena ini akan merasuk ke dalam hati sanubari dan akan menggerakkan semangat untuk melakukan hal-hal yang dianggap benar. Padahal itu untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan kita. Disinilah peran dari kita di Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka saya berani mengatakan, kalau Indonesia ini aman, Indonesia kompak, persatuan kokoh, kemudian kehidupan yang berbeda harmonis, jasa terbesar itu dilakukan oleh orang-orang yang bergabung di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan itu adalah Bapak Ibu sekalian.